Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagaimana dengan perasaan teman-teman hari ini? Semoga hari ini teman-teman tetap merasa senang dan tetap merasa gembira. Nah, alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada Ustazah Lia dan juga kepada teman-teman, sehingga kita hari ini dapat bertemu kembali di mata pelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustazah Lia izin memimpin doanya ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berikanlah aku kefahaman. Amin. Nah, selanjutnya ketika teman-teman belajar bersama Ustazah Lia, tentunya ada beberapa aturan pembelajaran yang harus teman-teman ikuti. Ustazah Lia izin mengingatkan kembali beberapa aturan pembelajaran ketika teman-teman belajar bersama Ustazah Lia. Di antaranya yang pertama, pastikan teman-teman mengikuti pembelajaran dari awal hingga tuntas. Kemudian yang kedua, pastikan teman-teman fokus mendengarkan informasi yang akan disampaikan oleh Ustazah Lia. Lalu yang ketiga, pastikan teman-teman mengerjakan proyek dengan tuntas. Dan yang terakhir, yang keempat, pastikan teman-teman merapikan kembali alat-alat yang sudah teman-teman gunakan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai tema 4, subtema 3 tentang hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nah, sebelumnya di sini ada hadis yang menjelaskan mengenai kebersihan dari hadis riwayat At-Tarbani. Nah, Ustazah Lia izin membacakan terjemahan dari hadis ini ya teman-teman. Nah, terjemahannya, bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah Ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih. Nah, selanjutnya di sini ada pengertian dari hidup bersih dan sehat. Nah, hidup bersih dan sehat merupakan perilaku yang dipraktikkan oleh setiap orang dengan kesadaran sendiri untuk meningkatkan kesehatan yang ada dalam dirinya. Nah, ada banyak sekali manfaat yang dapat kita peroleh dengan hidup bersih dan sehat. Salah satunya yaitu di tempat bermain. Nah, apa saja manfaat yang dapat kita peroleh? Nah, diantaranya yaitu kita dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan oleh lingkungan yang tidak sehat atau lingkungan yang kotor. Nah, selanjutnya juga di sini ada pengertian bermain. Nah, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan yang dilakukan oleh seseorang atau secara berkelompok. Nah, selanjutnya juga ada pengertian mengenai tempat bermain. Nah, tempat bermain adalah tempat yang memiliki daya tarik sendiri yang terdiri atas wahana permainan seperti seluncuran atau dapat kita sebut juga perosotan, kemudian ayunan dan berbagai wahana permainan lainnya. Nah, selanjutnya Ustazah Lia juga izin menginformasikan terkait ciri-ciri tempat bermain yang bersih. Apa saja ciri-ciri tempat bermain yang bersih? Nah, diantaranya yaitu yang pertama, tidak ada sampah, baik sampah makanan, sampah minuman, atau sampah yang terjatuh dari pohon atau daun-daun yang berguguran. Kemudian yang kedua, tidak kumuh dan tidak berbau. Selanjutnya yang ketiga, tidak ada kotoran, baik itu kotoran hewan ataupun kotoran manusia. Nah, selanjutnya juga Ustazah Lia izin menginformasikan terkait ciri-ciri tempat bermain yang aman. Apa saja ciri-ciri tempat bermain yang aman? Nah, diantaranya yang pertama, tidak ada genangan air. Nah, jika di tempat bermain terdapat genangan air, maka di sana akan berkumpulnya nyamuk atau menjadi sarang nyamuk. Dan ada beberapa jenis nyamuk yang dapat mengakibatkan sakit. Salah satunya itu penyakit demam berdarah. Kemudian yang kedua,
tidak ada pecahan kaca. Yang ketiga, tidak ada kerikil. Yang keempat, tidak ada benda tajam dan benda tumpul. Nah, jika di tempat bermain terdapat pecahan kaca, terdapat kerikil atau benda tajam dan benda tumpul, itu khawatir akan menyebabkan cedera atau terluka. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada lagu tema mengenai hidup bersih dan sehat di tempat bermain dengan menggunakan nada tik 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 bunyi hujan. Nah, di layar teman-teman sudah ada liriknya, kita nyanyikan bersama-sama ya. Nah, 1, 2, 3. Si hidup bersih di tempat bermain. Ada wahana untuk bersama. Coba ingatlah, kuman bakteri mudah menyebar di tubuh kita. Cuci bersih tangan dan kaki. Gunakan sabun dan juga air. Gosok dan bilas, tak lupa ganti baju celana dengan yang bersih. Nah, tadi merupakan lagu tema dari hidup bersih dan sehat di tempat bermain. Nanti teman-teman boleh menyanyikannya kembali bersama ayah dan bunda di rumah atau bersama adik dan kakaknya. Selanjutnya, hari ini Ustazah Lia izin menginformasikan terkait materi kita hari ini, yaitu mengenai menemukan informasi dari suatu teks. Nah, apa yang teman-teman tahu tentang informasi atau apa sih itu informasi? Nah, di sini informasi adalah pesan atau kumpulan pesan atau juga pemberitahuan yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Nah, di sini ada beberapa cara memperoleh informasi dari sebuah teks. Nah, cara memperoleh informasi dari sebuah teks yaitu dengan cara membacanya. Nah, jika teman-teman ingin memperoleh informasi, silakan teman-teman membaca informasi tersebut. Nah, membaca adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau pesan. Jadi jika teman-teman ingin mendapatkan informasi dari suatu teks, silakan teman-teman membaca, karena membaca adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi tersebut. Nah, saat membaca, teman-teman perhatikan hal-hal berikut. Apa saja? Yang pertama yaitu membaca teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, tandai kosakata yang baru ditemukan. Nah, jika teman-teman ketika membaca lalu ada kosakata yang baru teman-teman temukan atau yang baru teman-teman dengar, nah silahkan teman-teman tandai kosakata tersebut, bisa dengan menggunakan garis bawah atau menggunakan stabilo yang berwarna. Nah, kemudian yang ketiga, carilah arti kosakata tersebut. Nah, setelah ditandai, silahkan teman-teman mencari arti dari kosakata tersebut dengan cara bisa bertanya kepada ayah dan bundanya, atau bisa bertanya kepada Ustazah Lia ketika di kegiatan feedback, atau juga teman-teman dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, teman-teman menyampaikan ulang isi cerita dengan bahasa teman-teman sendiri. Nah, di sini ada contoh teks bacaan. Nah, silakan teman-teman menyimak bacaan berikut dengan judul tempat yang bersih, aman untuk bermain. Nah, tempat bermain haruslah bersih. Nah, di sini Ustazah Lia izin membacakan isi teks dari tempat yang bersih, aman untuk bermain. Nah, di sini nanti teman-teman boleh membacanya kembali. Nah, tempat bermain harus bersih agar aman untuk bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia, dan gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan haruslah dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, bersihkanlah lingkungan. Tempat yang bersih membuat bermain aman dan nyaman. Nah, di sini setelah Ustazah Lia membaca
teks dari bacaan tempat yang bersih aman untuk bermain, Ustazah Lia dapat menemukan informasi dalam cerita tadi. Apa informasi yang dapat Ustazah Lia dapatkan? Nah, diantaranya yaitu teks dalam cerita tempat yang bersih aman untuk bermain berisi tentang tempat bermain yang harus dibersihkan, sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Salah satunya adalah penyakit demam berdarah. Selain itu, keselamatan bermain juga dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang agar ketika bermain tidak terjadi cedera. Nah, ini merupakan informasi yang didapatkan dari teks dalam cerita yang Ustazah Lia temukan. Nah, nanti teman-teman silahkan menemukan informasi dari sebuah teks yang akan Ustazah Lia berikan dalam proyek teman-teman hari ini. Nah, informasi proyeknya yaitu silahkan teman-teman temukanlah informasi berdasarkan cerita berikut ini. Nah, di sini merupakan ceritanya. Silahkan teman-teman baca terlebih dahulu ceritanya, kemudian teman-teman silahkan temukan informasi berdasarkan cerita yang sudah teman-teman baca ini. Nah, setelah menemukan informasinya, silakan teman-teman tuliskan di dalam buku bahasa Indonesia. Setelah itu teman-teman fotokan dan kirim ke grup Google Classroom di muatan pelajaran bahasa Indonesia. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita sudah tuntas. Ustazah Lia izin menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, kesimpulannya yang pertama, informasi adalah pesan atau pemberitahuan yang ingin disampaikan kepada orang lain dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Kemudian yang kedua, cara memperoleh informasi dari sebuah teks adalah dengan membaca. Dan yang ketiga, membaca adalah suatu proses yang dilakukan untuk mendapatkan informasi atau pesan. Nah, ada manfaat atau ibroh yang dapat kita peroleh dengan kita mempelajari cara menemukan informasi dalam sebuah teks. Nah, kita dapat menyimpulkan suatu cerita dari sudut pandang atau pendapat diri kita sendiri. Dengan kita menemukan pendapat dari diri sendiri adalah banyak manfaat yang didapat. Di antaranya akan terbiasa berpikir kritis dan kreatif. Kemudian selain itu bisa menjadi percaya diri dan berani mengambil sebuah keputusan. Nah, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah tuntas. Ustazah Lia izin menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Amin. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan, fokus mendengarkan informasi yang sudah Ustazah Lia sampaikan. Ustazah Lia izin tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.